Gitu ya. Yang mau dimaukan sekarang ini, terus gimana Ustaz? Kalau ada Ustaz yang semacam itu, ada beberapa hal yang menyimpang. Saya tahu dia salah Ustaz. Boleh nggak masih taklim sama dia ya? Nah gitu biasanya ya. Pertanyaannya para ikhwah itu. Boleh nggak Ustaz? Saya taklim sama dia Ustaz. Jawabannya dia. Jawabannya gimana ya kan? Allah musta'an. Hadir. Waktunya kayaknya nggak cukup ini. Sesungguhnya sudah sering saya sampaikan di majelis-majelis, terutama ketika di Warsalam ketika mengkaji kitab Arba'in itu ya. Seperti yang mungkin pernah saya utarakan terkait dengan bab talaqi ilmu, mempelajari ilmu. Islam itu mengajarkan kepada kita harus selektif dan ketat terkait dengan orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Kaidah besar, prinsip mulia disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Itu prinsip besar. Sehingga dalam bab talaqi ilmu tidak bisa sembarangan kita mengambil ilmu ya dari seseorang. Disebutkan oleh para ulama kita ketika menjabarkan pernyataan Muhammad bin Sirin ini, banyak sekali pihak-pihak yang tidak mungkin kita ambil ilmunya. Mau disebutkan? Oh iya, semangat iya. Yang pertama ialah sahibu hawa. Jelas. Pengikut hawa nafsu. Ahli bid'ah. Orang-orang yang punya pemahaman bid'ah, yang punya pemahaman sesat, yang punya pemahaman menyimpang. Ini dinaskan oleh Imam Malik rahimahullah. Sahibu hawa. Tak ingatkan, seseorang itu dinyatakan sebagai sahibu hawa tidak dipersyaratkan harus menyelisihi seluruh prinsip-prinsip ahlu sunnah. Mudah-mudahan itu paham yang saya katakan ini. Saya ulangi lagi, seseorang itu dinyatakan sebagai sahibu hawa, sebagai orang yang menyimpang, tidak ada persyaratan harus menyelisihi seluruh prinsipnya ahlu sunnah baru dikatakan sahibu hawa. Tidak. Satu prinsip saja dari prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah dia selisihi, itu sudah keluar dari garis ahlu sunnah, masuk kepada lingkaran muslim yang menyimpang. Satu tok ya kan? Satu tok. Ini tolong camkan baik-baik. Sebagian ikhwah kita ini, barakallahu fikum, ketika disampaikan penyimpangan-penyimpangan yang ada, mengatakan, cuma satu tok aja kok. 1, 2, 3, 4 itu sedikit aja penyimpangan sudah dikatakan sebagai orang yang menyimpang. Maunya berapa? Maunya berapa? Maunya berapa coba? Maunya berapa? Sebutkan angkanya sama saya. Maunya berapa? 10 Ustaz. Dalilnya mana Anda mengatakan 10? Dalilnya mana? Kalau antum telusuri dari mulai sejarah salaf, sejarah penyimpangan-penyimpangan sekte-sekte yang sesat, dari mulai Khawarij, Syiah dan segala macamnya, antum perhatikan, mereka sudah dinaskan dan dinyatakan sebagai orang yang menyimpang oleh salafun saleh dengan 1-2 penyimpangan yang ada pada mereka. Tidak nunggu seluruhnya gitu. Kamu Khawarij, kenapa dikatakan sebagai Khawarij dan dikatakan sebagai menyimpang? Berapa poin? Berapa poin ketika itu? Apa yang satu itu? Apa? Nah, itu kan sebabnya penyimpangan pemahamannya. 1.
Dikarenakan mereka mengkafirkan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak pada masa itu. Maka Mushaf mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Satu penyimpangannya sudah disikapi dengan rupa oleh salafun saleh. Baca Quran, baca Quran. Puasa, puasa. Quran sunnah. Khawarij, Quran sunnah. Mendakwakan Quran, mendakwakan sunnah dan segala macamnya. Oh iya. Apa kamu bimbingannya? Quran sunnah. Pemahaman salah. Mantap. Gitu. Satu penyimpangan takfir dikatakan sebagai Khawarij. Syiah pada masa itu. Kenapa dikatakan menyimpang? Dikarenakan pemahaman mereka yang hulu melampaui batas terkait dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Satu penyimpangan. Ketika itu minggir. Qadariyah para zaman tabi'in, Ma'bad al-Juhani. Dikatakan sebagai Qadariyah dan dia menyimpan yang satu penyimpangan, mengingkari takdir. Yang lainnya, kamu cek kodo aja, salatnya kodo, Qurannya sama, hadisnya sama, sunnahnya sama, semuanya sama. Yang berbeda cuma satu, dia ingkar takdir. Dan terus demikian. Satu persatu ketika setelah muncul, itu kali pertama muncul dan dinyatakan menyimpang, itu dari satu penyimpangan. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak, ada yang seambrek, tergantung penyimpangannya masing-masing. Itu yang pertama. Jadi cepat ini sekarang larinya jarum jam ini. Artinya lambat kan sekarang cepat ya. Barakallahu. Ini yang pertama, yang tidak mungkin untuk ambil ilmu daripada sahibu hawa. Ya, sahibu hawa. Dan ingatkan, tidak harus menyelisihi seluruh prinsip-prinsip ahlu sunnah dikatakan sahibu hawa itu. Menyelisihi satu prinsip saja sudah dikatakan sebagai sahibu hawa. Tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Yang kedua, ialah al-masbuhun, dikatakan sebagai sahibu syubhah. Orang-orang yang di otaknya full syubhat. Gitu ya, al-masbuhin, orang-orang yang ahli syubhat. Banyak syubhatnya. Banyak hal yang aneh-aneh. Walaupun dia belum divonis sebagai ahli bid'ah, belum divonis sebagai mubtadi' dhal. Belum ya, ikhwan. Nek bahasa sebagian orang sekarang masih salafi. Barakallahu. Kalau ulama kita nggak mengatakan salafi, masbuhin, sahibus syubhat, orang-orang yang memang full syubhat, banyak syubhatnya. Walaupun masih kata bahasa mereka masih salafi, belum hizbi, belum divonis sebagai seorang mubtadi'un dhal. Yang ketiga, al-fattanun, atau sahibul fitnah, seseorang yang terbiasa mengobarkan hati fitnah, menyemarakkan yang namanya fitnah, menyebarkan yang namanya fitnah. Ini pun juga tidak bisa diambil ilmu daripadanya, walaupun dia belum dikatakan sebagai mubtadi'un dhal. Bahasa sebagian ikhwan masih salafi, Ustaz. Ya, bahasanya fattanun, fattan. Yang keempat, sayyi'ul akhlaq, orang yang jelek, buruk, kasar akhlaknya. Ya, kalau orang awam melihatnya sih bukan ustaz, preman. Dikarenakan akhlaknya yang rusak, akhlaknya yang kasar, akhlaknya yang bejat, tidak ada norma, tidak ada etika, tidak ada adab, gak ada sopan santun. Walaupun dia tidak dikatakan sebagai mubtadi'un dhal, kata sebagian ikhwah masih salafi, Ustaz. Ini saya ulang-ulang, ada maknanya loh ya. Ada maknanya itu ya. Masih salafi, Ustaz. Ini gak bisa. Kalau poin pertama, kedua, ketiga jelas dikarenakan pembahasan pemahaman yang menyimpang, fitnahnya, syubhatnya. Adapun yang keempat ini ya ikhwan, satu hal yang harus antum camkan baik-baik.
Di zaman salafun saleh terdahulu, barakallahu fikum. Dan merupakan kebiasaan salaf, mereka itu menimba ilmu agama Allah dari seorang alim itu tidak semata-mata talaqil ilm, tidak semata-mata menimba ilmu, tapi juga talaqil akhlaqi wal adab, menimba akhlak dan menimba adabnya. Dalam biografi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah disebutkan ketika beliau mengadakan majlis ilmu yang datang itu ribuan orang, uluf. Disebutkan ya ikhwan, yang nulis itu beberapa orang saja. Ini yang talaki ilmu nulis. Wah, beberapa orang saja. Yang datang ini para ulama semua ini, karena beliau ini imam besar. Selebihnya itu menyaksikan akhlaknya beliau. Bukan jiping lo ya, ngaji kuping, artinya dia orang awam nggak ngerti ilmu jiping. Enggak, ini para alim, imam besar yang datang, yang hadir di depannya, para ustadz gitu ya, para dai, para syekh yang lainnya. Ada sebagian orang yang masih ya tulabul ilmu segala macam yang masih pemula gitu. Itu yang nulis semangat. Para ustadznya, para dai-nya, para syekhnya itu memandangi dan menyaksikan akhlaknya beliau. Bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana adabnya, tutur katanya dan segala macamnya. Bagaimana beliau menjawab pertanyaan, bagaimana beliau membahasakan, bagaimana beliau mengutarakan dan segala macamnya. Itu yang dipelajari. Intinya apa? Barakallahu. Belajar ilmu agama itu harus kepada sahibul adab. Seorang ustaz yang punya adab, yang punya akhlak yang mulia, yang memiliki akhlakul karimah. Barakallahu. Sehingga yang nggak mungkin diambil ilmu sayyul akhlak. Sehingga salah besar kalau ada sebagian orang yang mengatakan dalam kitab-kitab ulama itu yang ada adab murid kepada guru. Tidak ada sebaliknya tuh, adab guru sama murid itu tidak ada. Ada yang ngomong demikian ya Pak? Ya nyata sih, cuma saya mendengar gitu, cuma geleng-geleng kepala saja. Allah musta'an. Ini pura-pura nggak ngerti atau memang bodoh beneran? Itu disebutkan, ditegur. Ya, tadi di kalangan orang-orang elit ini ya. Ustaz, ini banyak ikhwan yang komplain. Katanya antum kok kayaknya kasar, arogan dan segala macamnya gini. Apa nggak sebaiknya diperhalus bahasanya Ustaz? Apa nggak sebaiknya gini. Dalilnya mana yang mengatakan akhlak Ustaz sama murid? Tidak ada dalilnya. Mana kitabnya? Tidak ada kitab ulama yang membuat judul adab guru pada murid. Tidak ada itu. Yang ada itu kira adab murid kepada gurunya. Anda dengar astagfirullahaladzim. Apa tidak pernah membaca keterangan ulama terdahulu? Apa tidak mengerti bagaimana salafun saleh? Dari suruhnya goblok tapi diustadkan gitu. Allahul musta'an. Aku bakal. Baru 4. Tambah lagi tak? Tambah lagi mana? Jadi jarumnya semakin cepat larinya ya Pak. Tadi lambat banget, sekarang cepat banget ya. Yang kelima orang yang jahil. Orang yang secara keilmuan tidak ada ilmunya, walaupun dia khatib, orator. Dikatakan khatibun jahil. Atau dikatakan mutamasyikh, sok jadi syekh tapi dia jahil. Atau sekarang ini sok diustadkan tapi goblok. Dari semisalnya, ini tidak bisa diambil. Yang berikutnya ini dinaskan oleh Imam Malik rahimahullah, wa rajulun dzu fadlin wa salahin la ya'rifu ma yuhadditsu bih. Orang yang saleh, orang yang mulia, punya fadilah, masya Allah, orang yang thayyib, orang yang khair, saleh, bagus, sunni, ahlu sunnah, tapi tidak ngerti apa yang dia sampaikan, tidak faham, tidak mengerti apa yang dia sampaikan. La ya'rif ma yuhadditsu bih. Itu pun juga tidak diambil ilmunya, walaupun orang soleh, walaupun akhlaknya mulia, walaupun dia seorang sunni, salafi, rajulun fadil, bukan sahibul fitnah, bukan sahib syubhat, rajul fadil, tapi la ya'rif ma yuhadditsu bih, tidak ngerti apa yang dia sampaikan. Ngomong apa gak ngerti ini, bingung ini ngomong apa ini.
Ustaz? Ngomong apa ini? Nggak ngerti saya mau ngomong apa ini. Apa Ustaz? Itu kan Ustaz. Ya orang aja yang bilang sama saya Ustaz. Saya ngomong apa ini? Ngomong apa ya Pak? Apa yang maksud? Tidak bisa mengutarakan apa yang ada dalam benaknya dia, pada pikiran dia, pada ilmunya dia. Oh boy, ini mau boy. Jangan diambil ilmu dari dia. Walaupun dia orang yang soleh, orang yang sangat mulia. Jangan sepanjang lagi pembahasannya. Hadallah. Sehingga dalam bab talaqin ilm itu lain pembahasan. Dari sini saya ingin menyampaikan kepada antum. Mohon maaf pada para takmir kalau adanya agak ditunda sedikit gitu ya. Tidak apa kan? Tidak apa ya? Dari sini para keluarga saya ingin menyampaikan kepada antum. Ketika ada seorang ustaz, seorang dai ditanya, Ustaz, kalau saya belajar sama fulan gimana Ustaz? Kemudian sang dai mengatakan sama dia janganlah. Dia itu orangnya begini disebutkan terkait dengan akhlak yang kurang bagus, kemudian nggak punya hikmah dalam cara dakwah, suka bikin fitnah, bikin masyakil di banyak tempat dan segala macamnya. Dia janganlah. Itu jangan difahami Ustadz ini telah mentahdir orang itu. Jangan difahami Ustadz ini mengklaim dia sebagai ahli bid'ah atau sebagai hizbi. Tidak. Maknanya Ustadz ini tidak menerangkan, ya akhi, orang itu tidak layak diambil ilmunya, tidak masuk kriteria. Walaupun dia seorang sunni, seorang salafi, orang yang punya ilmu, tapi tidak dalam perkara lain yang terkait dengan talaqi ilmu. Paham yang maksud? Paham ya kan? Loh kenapa? Ya dikarenakan ikhwan itu ya. Banyak dikarenakan para ikhwah itu seperti itu. Ketika ditanya, Ustaz, gimana hukumnya taklim sama Ustaz Fulan? Kalau saya sih, saya sarankan jangan sama dia ya. Dia aja orangnya begini. Banyak kasus sampai di telinga saya, kasus terkait dengan Ustaz satu ini bikin masalah banyak di banyak tempat ini. Janganlah, nanti aja. Langsung disiarkan, Ustaz Fulan mentahdir Ustaz Fulan. Disiarkan lagi, hizbi, sudah hizbi. Tahdir sama Ustaz Fulan. La haula wala quwwata illa billah. Banyak hal ya akan terus terang yang saya dengarkan, yang beredar di permukaan. Saya geleng-geleng. Kok jadi kayak gini ya? Ini apa karena memang enggak punya ilmunya atau karena pada goblok semua ya? Barakallahu fikum. Kok enggak mengerti prinsip-prinsip yang jelas semacam ini gitu. La haula wala quwwata illa billah. Al-muhim tolong dicamkan baik-baik. Hal yang tadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan jam 12:10 sudah masuk waktunya azan. Intinya sebagaimana judul yang sudah disebutkan, mewaspadai bahaya fanatisme. Tinggalkan semua sikap fanatik, pegangi baik-baik ittiba'ul haq, qabulul haq, ta'zimul haq, al-ukhuwah al-islamiyah di atas sunnah Rasulullah SAW dengan konsekuensi ukhuwah yang ada. نكتفي إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فضل حفظكم.